Shalom, jumpa lagi dengan saya Filipus Triyono dalam Fokus Kristovirus. Kali ini kita akan bersama-sama seorang pemuda asal Sulur Purwodadi yang dalam keterbatasan fisik tapi terus gigih dalam berjuang untuk keluarganya. Kita bersama-sama pemuda bernama Yanu Triabrata yang akrab dipanggil Yayan. Mari bersama-sama kita akan berjumpa dengan Yayan. Halo Mas, bagaimana kabar? Kami melihat kegigihan Mas Yayan dalam menjalani hidup ini begitu luar biasa. Di tengah keterbatasan Mas Yayan tidak mengeluh, bahkan memiliki semangat juang yang tinggi. Mas, bisa ceritakan sebenarnya apa yang terjadi sampai kondisi Mas Yayan seperti ini? Halo Pak Filipus, waktu saya berumur 1 tahun lebih, saya bisa berjalan normal seperti anak lainnya. Dari cerita orang tua saya pernah keseret kambing. Terus saya sakit panas, dibawa ke bidan sekitarnya terdekat. Lalu saya disuntik di beberapa bagian dalam kedua kaki ini. Pernah juga dibawa ke beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit Karyadi. Tentu harapan orang tua waktu itu supaya saya bisa kembali sembuh dan bisa berjalan seperti anak-anak lainnya. Waktu terus berjalan dan kedua kaki saya semakin mengecil dan dinyatakan sakit polio. Saat Mas Yayan mulai bertumbuh menjadi remaja, pemuda, bergaul dengan teman di sekolah, di gereja, di masyarakat, apakah Mas Yayan juga pernah merasa aku kok seperti ini, lalu minder atau bagaimana begitu Mas? Terus terang, saya orangnya tuh sangat minder. Sulit rasanya untuk menghilangkan rasa minder pada waktu itu. Banyak sekali orang tua dan saudara saya yang terus menguatkan saya untuk tidak minder. Dari dorongan orang tua dan saudara saya mulai belajar untuk sedikit demi sedikit menghilangkan rasa minder. Dan saya mulai belajar sekolah sampai tamat SD. Setelah tamat SD, saya dikirim ke Jogja dan operasi di Solo untuk pasang alat bantu di kedua kaki dan 2 tangan ini. Setelah selesai pasang alat bantu, saya dikirim ke Jepara untuk belajar kursus ukir sampai sekitar 2 bulan. Setelah selesai belajar ukir, saya mencari gereja dan saya menemukan gereja di GITJ Sukodono, Jepara. Disitulah kerohanian dan kemandirian saya dibangun dan diterima sebagai anaknya Pak Petra, yaitu majelis gereja waktu itu selama 6 tahun. Saya ingat ayat yang disampaikan di dalam Amsal 18 ayat 14. Di situ dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan dan seterusnya. Kalau waktu itu saya tidak mau belajar untuk menghilangkan rasa minder dan tidak mau melakukan apa-apa untuk Tuhan, maka selamanya saya juga tidak akan pernah mendapatkan banyak hal dari Tuhan. Puji Tuhan, pernah buat layang-layang untuk dijual waktu itu, juga pernah buat pelintang atau apel untuk anak-anak juga untuk dijual. Pernah juga usaha mebel, pernah buat kusen, pintu, meja, dan juga punya usaha lain yaitu membuat gitar dan servis gitar. Saya mencoba usaha lain yaitu jualan mainan dan jajanan
untuk dijual ke beberapa sekolah. Respon jualan saya selama 6 tahun ini berjalan dengan lancar. Kami sebagai teman ikut bersuka cita saat Mas Yayan sekarang sudah memiliki pendamping hidup. Wah, ini luar biasa. Bisa diceritakan bagaimana bisa berjumpa dengan Mbak Maria yang memberikan hidupnya untuk berdua dengan Mas Yayan. Sebelum saya menikah, saya juga sering sekali ditolak karena terkondisi fisik saya yang sangat terbatas. Dan saya terus belajar untuk tidak mudah menyerah dan terus semangat untuk menjalani hidup. Dan akhirnya saya dipertemukan pendamping hidup saya, yaitu Maria Nuni Purwanti dari Jatingaleh, Semarang, yang terus mau menerima kekurangan dan keterbatasan. Mungkin di antara pemirsa ada yang mengalami keterbatasan fisik seperti Mas Yayan. Mari Mas Yayan bisa memberikan dorongan, semangat untuk para pemirsa supaya juga memiliki semangat juang yang tinggi seperti Mas Yayan. Keterbatasan fisikku ini bukanlah suatu masalah yang harus dipecahkan, melainkan karunia yang terus disyukuri dan dinikmati. Tuhan memberkati. Demikian perbincangan kita dengan Mas Yayan. Dalam keterbatasan tetap semangat, gigih, punya semangat juang yang tinggi. Kiranya kisah ini menjadi kisah inspiratif bagi para pemirsa, dan bagi Anda yang mengalami keterbatasan, jangan pernah menyerah. Tuhan punya rencana bagi Anda dan bagi kita semua. Sampai bertemu dalam Fokus Christophilus. Tuhan Yesus memberkati.